Iya, boleh maju ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Faris, nama saya Mutia Tufaila Mutmainah. Saya mahasiswa PG PAUD. Mutia. Mutia. Oke Pak, saya singkat aja ya karena berbeda sama Bu juga. Yang menjadi keresahan dalam diri saya adalah saya masih mahasiswa akhir, belum menjadi guru, belum menjadi seorang profesional, tapi saya mempunyai tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di sekitar lingkungan rumah saya. Cuman masalahnya adalah saya bukan siapa-siapa. Pun mungkin mahasiswa ini juga merasakan kita bukan siapa-siapa. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan, baik perubahan yang kecil dari lingkungan yang terdekat atau maupun nanti perubahan yang lebih besar. Pertanyaannya adalah Pak Anies, bagaimana mungkin strategi terbaik untuk membantu penerangan perubahan di lingkungan gitu bagi seseorang yang merasa bukan siapa-siapa ketika akhirnya dihadapi dengan resistensi dari masyarakat ataupun lingkungan itu sendiri. Lalu selanjutnya kira-kira Mutia ngomong soal pendidikan lingkungan juga gitu. Iya. Apa misalnya yang dikerjain? Yang pendidikan apa itu? Contohnya Pak Anies, saya tinggal di Mampang, di lokasi yang cukup kumuh ya gitu, di gang kecil, dan di situ banyak anak-anak yang bermain di gang sempit, terus juga kata-kata yang dikeluarkan cukup kasar dan kotor, dan akhirnya saya dan ibu saya tergerak untuk membuat suatu fasilitas permainan di rumah sendiri. Tapi sayangnya masyarakat itu tuh masih belum support gitu. Ya, lalu selanjutnya Pak Anies, mungkin Pak Anies Pak Anies kan sebagai pelopor perubahan gitu ya. Benar nggak teman-teman? Nah, dari seorang Pak Anies sendiri adalah seorang yang impactful, tapi ya yang kita tahu suara Pak Anies juga kurang didengar. Mungkin ada nggak sih Pak Anies tips atau trik bagi kita yang bukan siapa-siapa untuk bisa suaranya juga didengar? Teman-teman, untuk sampai kita pertanyaannya cukup satu aja ya, biar boleh silakan coba. Langsung jawab ya? Boleh. Iya, benar. Ini tantangan tersendiri. Kalau datang ke lingkungan, tadi kita itu anak-anaknya dengan segala macam kebiasaan yang ada. Kebiasaannya belum tentu positif, dan orang tuanya belum tentu punya waktu untuk memperhatikan kebiasaan yang tumbuh di anak-anaknya. Belum tentu memperhatikan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Apalagi bila mereka punya tekanan ekonomi yang cukup tinggi. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah fasilitas tadi kan beli fasilitas baru, kesempatan belajar, betul ya? Ini teman-teman. Ini salah satu usulan. Tentu ada banyak cara yang Anda bisa kerjakan. Satu, Anda bisa lihat tempat-tempat lain yang punya inisiatif seperti Anda sebagai benchmarking. Itu Anda bisa kerjakan. Yang kedua, ini bisa sulit. Apa yang bisa dilakukan? Datang kepada orang tua yang ada di sekitarnya. Lalu kasih pertanyaan sederhana. Ibu, Bapak, ingin anaknya seperti apa 20 tahun lagi? Biasanya diam. Biasanya apa ya? Karena yang dipikir selama ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana akhir semester bisa bayar, bagaimana bisa nebus rapor, bisa nebus ijazah. Betul nggak teman-teman? Tekanan urusan keseharian yang begitu tinggi membuat kita seringkali lewat urusan yang masa depan. Ibu ingin anaknya seperti apa? Apakah ingin anaknya kasih contoh seperti si A, si B, si C? Apakah ingin seperti B, E, F? Beri contoh. Contohnya yang nyata yang mereka tahu. Dan jangan kasih contoh yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh itu bagi mereka nggak bisa menjangkau. Kasih contoh yang ada di sekitar mereka yang bisa dijadikan contoh. Begitu mereka sadar, terus bilang, Bu, saya mau bantu anak ibu. Anak bapak bisa mencapai ibu inginkan, yang anaknya inginkan. Jadi munculnya dengan pertanyaan, mau apa nih 20 tahun lagi? Anak ini sekarang umur 11 tahun. Misalnya nih, berarti kira-kira umur 30 dia apa ya? Dia akan menjadi pribadi bermanfaat atau pribadi yang dijauhi masyarakat? Pertanyaan sederhana ini seringkali tidak muncul di orang tua yang menghadapi tekanan yang tinggi. Lalu dari situ Anda boleh tawarkan,
Bu, saya nggak mau ngerepotin, saya mau ngebantuin untuk bisa meraih yang dicita-citakan. Coba cara itu, insya Allah akan memudahkan apa buat orang lain. Ya, gitu. Terima kasih. Kita kan sebagai mahasiswa ya, mungkin tenaga kita masih banyak ya. Kita ini semua semangat untuk jadi agent perubahan. Nah, pertanyaan saya, apa tips dari Pak Anies kita bisa mempertahankan idealis kita setelah kita lulus, setelah kita wisuda, masuk industri, masuk ke instansi-instansi, idealis itu masih terjaga. Karena yang kita tahu, pemerintah yang sekarang bikin pelopor ada spanduk ini, itu mereka justru berasal dari mahasiswa yang dulunya punya idealis tinggi, Pak. Kalau 98 dulu, itu mahasiswa yang sekarang akhirnya ada di BPN. Maksudnya gini Pak, jadi gimana tips dari Bapak kita bisa mempertahankan idealis ini sampai seterusnya gitu. Nggak cuma sampai kita lulus di kantor atau sama esmelon-esmelonnya gitu loh. Eselon. Iya. Oh, iya. Ya, berarti coba. Ya. Makasih Pak Anies. Oh, Pak, terima kasih. Oke, boleh duduk lagi ya, Pak. Terima kasih banyak. Jadi, Pak ini pertanyaannya bagaimana bisa menjaga idealis di masa depan? Ini bagus nih pertanyaan. Karena ini seringkali bukan tidak menghantui, tapi membayang-bayangi para pegiat-pegiat mahasiswa ketika selesai masa kuliahnya. Dan teman-teman sekalian, transisi dari kuliah ke fase kuliah itu seringkali menantang, terutama bagi para pegiat mahasiswa. Kenapa? Karena ketika memimpin di tingkat mahasiswa, Anda bisa jadi memimpin 1.000, 2.000, 3.000 teman-teman dalam satu kampus. Memimpin 200 di fakultas, memimpin 300, itu mungkin banyak orang. Dan Anda terbiasa memimpin orang banyak. Lalu, pada saat itu Anda juga terbiasa membicarakan hal yang besar. Bicara soal kebijakan pajak, bicara soal subsidi, bicara soal biaya pendidikan, itu kan hal-hal yang makro-makro. Nah, tapi begitu Anda selesai lulus, Anda mulai masuk ke dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan tentu pilihannya banyak. Ada yang di private sector, ada yang di akademik, ada di sektor NGO, ada yang di pemerintahan, ada yang partai politik, itu rutenya beda-beda. Rutenya beda-beda. Tapi rute apapun, Anda akan memulai dari namanya entry level. Rute apapun itu. Kalau di partai juga entry level, kalau di NGO juga entry level. Kalau Anda mau langsung muncul kesannya seperti sudah langsung gede, Anda bikin sebuah yayasan, terus kasih nama direktur eksekutif. Lalu Anda berdadak raksasa di situ. Kemana-mana sudah bisa bilang saya direktur eksekutif, tapi Anda sendiri tahu ini belum apa-apa sebetulnya, benar nggak? Itu semu yang begitu. Tapi kalau dimanapun Anda akan masa entry level, ketika masa entry level, maka Anda akan ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tiap organisasi. Kebiasaan, ada organisasi yang punya kebiasaan good governance, ada organisasi yang punya kebiasaan bad governance. Itu nggak sesuai. Kalau Anda masuk ke tempat yang good governance, Anda enak tuh, karena sudah masuk ke dalam organisasi yang punya good governance. Yang rumit kan kalau Anda masuk ke tempat yang bad governance, itu kan, ya pilihannya Anda nggak urusan gitu. Tidak. Tapi seringkali Anda ketemu dengan tempat yang mayoritas itu bukan bad, bukan good, tapi netral. Netral artinya apa? Kadang-kadang Anda ketemu situasi baik, kadang-kadang situasi itu seringkali naik. Berada di pemerintahan, berada di korporasi, Anda sering ketemu itu. Sering ketemu dengan situasi yang seperti itu. Bagaimana menjaganya ketika melewati itu? Satu, semasa kuliah, Anda harus melakukan yang namanya internalisasi atas nilai-nilai yang Anda yakini. Internalisasi apa? Membuat nilai itu bersenyawa dengan Anda, bersenyawa dengan diri kita. Kalau itu bersenyawa, maka dia bagian dari kita. Tapi kalau tidak bersenyawa, itu nggak seperti bagian dari kita. Kebayang ya? Jadi teman-teman, ikut acara ini, diskusi-diskusi, terlibat, itu Anda sebetulnya sedang melakukan penguatan atas nilai-nilai idealisme yang Anda miliki.
Anda menjadi lebih sensitif kepentingan masyarakat, Anda lebih yakin tentang apa ini yang namanya idealisme, apa itu ideologi. Itu internalisasi dilakukan sekarang. Kalau internalisasi dilakukan sekarang, Anda lulus, Anda tidak punya nilai internal Anda. Betul nggak teman-teman? Nah, nilai itu dapatnya dari mana? Satu, dari pendidikan agama. Agama itu berisi nilai. Yang kedua, dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, dari buku. Yang keempat, dari interaksi dengan sesama aktivis dan tokoh masyarakat. Jadi nomor satu, internalisasi nilai. Yang kedua, begitu Anda sudah selesai, jaga komunikasi silaturahmi dengan sesama mantan pegiat mahasiswa. Terus, supaya apa? Supaya Anda terus berada di dalam orbit pembicaraan tentang persoalan-persoalan besar. Coba bayangkan nih, Anda misalnya nih, fakultasnya ekonomi, jurusannya akuntansi. Terus ambil presiden BEM. Misalnya nih, di mahasiswa di UNJ berapa? Ya banyak lah pasti. Berapa kira-kira? 30.000. Nih, bayangin. Misalnya Anda presiden BEM, berarti anggota Anda berapa kira-kira tuh? Ya 30.000 kan? 30.000. Terus begitu lulus masuk consulting firm bidangnya akuntansi. Bekerjanya dalam ruang, ngurusinnya pembukuan, ngurusin accounting, praktis, ada anak buah, nggak ada. Ada masak, nggak ada. Ada pidato, nggak ada. You're not working with people, you're working with paper. Tidak. Yang biasanya masak, tahu hilang semua. Shock nggak loh? Iya, enggak. Tapi teman-teman, ketika Anda makanya miliki jaringan itu, sehingga selesai kantor, dan kantor Anda tetap berinteraksi dengan sesama aktivis, sesama pegiat. Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk menjaga idealisme itu. Jadi hidup terus tuh. Nah, lalu dalam perjalanan mungkin Anda akan naik ke kesempatan ini, kesempatan itu berganti-ganti posisi. Dan dalam perjalanan itu teman-teman, Anda akan ketemu dengan banyak dilema. Mungkin Anda akan ketemu situasi menjalankan yang benar tapi tidak baik. Mungkin Anda ketemu situasi menjalankan yang baik tapi tidak benar. Yang enak adalah benar dan baik. Benar nggak teman-teman? Dalam hidup sering nggak Anda ketemu situasi seperti itu? Menjalankan yang baik tapi tidak benar, atau menjalankan yang benar tapi tidak baik. Idealnya benar dan baik. Teman-teman, di situ nilai Anda itu diuji. Dan sering-seringlah berhadapan dengan itu. Kalau Anda takut ketemu dengan dilema itu, maka Anda tidak akan bisa survive. Dan di belahan bumi manapun, Anda menjadi kepala keluarga, menjadi anggota lingkungan sekitar, pasti sering ketemu dengan dilema-dilema seperti itu. Nah, disitulah kemudian pentingnya menjaga komunikasi. Nah, saya melihat apa? Mereka-mereka yang meneliti karir termasuk di bidang politik, yang terus bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan aktivis-aktivis, itu biasanya idealismenya terjaga. Jadi saya bikin indikator sederhana. Apabila berada di dalam pemerintahan, di dalam pemegang kewenangan, dan tidak mau lagi komunikasi dengan aktivis yang di luar, berarti idealismenya sudah kompromi. Bila masih berani komunikasi, masih bisa diskusi, maka dia masih pegang idealisme. Itu pengalaman saya selama ini. Kalau sudah di dalam dan nggak mau komunikasi, nah ini berarti sudah belajar komprominya nih. Karena kalau komunikasi pasti berdebat. Loh, Anda kok menyetujui 12%, maksudnya gimana ini? Betul kan? Nah yang tidak setuju, yang di luar nih, kan komunikasi bukan? Tapi kalau itu komunikasi dan tertutup, berarti ada banyak kompromi. Nah, saya menggunakan indikator itu. Nah, bagi teman-teman yang berada di dalam dan terus berinteraksi, terus berdiskusi, terus bertukar pikiran, Anda masih bisa menjaga idealisme. Teman-teman sekalian, berbeda pandangan bukan berarti salah. Tetapi berbeda pandangan dan bisa menjelaskan, bisa memberikan argumen, dan mau mendengar argumen, itu yang dibutuhkan dalam demokrasi. Karena yang membuktikan benar dan salah adalah waktu. Yang tahu kita benar atau salah kan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan? Ya, tapi bersama dengan waktu kita akan tahu, oh ini benar atau salah. Tapi terbuka itu penting. Jadi dengan cara seperti itu, idealisme akan bisa dirawat, dikuatkan. Dan Indonesia membutuhkan banyak sekali. Teman-teman, kami merasa teman-teman semua
yang pada aktivis ini beranilah masuk di sektor-sektor yang biasanya nggak dimasukin aktivis. Yang nggak biasa dimasukin aktivis itu apa? Sektor perekonomian, dunia usaha. Banyak aktivis itu nggak masuk dunia usaha. Seringkali kalau aktif lalu masuk dunia usaha, kalau ketemu sekali minta maaf ya, lagi jadi budak. Budak apa? Orang. Jangan merasa jadi budak orang. Anda masuk di sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Anda masuk di sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan pernah merasa, aduh saya lagi, kalau aktivis itu sifatnya perlawanan. Ya kalau Anda sudah masuk korporasi, sifatnya bukan perlawanan, sifatnya konstruktif. Karena harus menghasilkan sesuatu. Masuklah di situ, kenapa? Karena kita membutuhkan pemimpin-pemimpin bisnis yang memiliki idealisme pengabdian untuk sesama di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti yang di pemimpin bisnis itu semuanya nggak punya background aktivis. Kita kesian pemimpin ada aktivis-aktivis yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin dunia usaha, supaya dunia usahanya bisa menjaga batas, tetap memberikan manfaat bagi sesama. Kalau tidak, korporasi itu kita tahu akan punya kecenderungan mengejar satu aja P-nya. Namanya P-nya profit. Ada satu lagi P-nya namanya people. Ada satu lagi namanya planet. Tapi untuk tiga itu dikerjakan harus punya idealisme. Kalau enggak yang satu P namanya profit. Yang kedua apa? People. Yang ketiga planet. Nah itu kita membutuhkan teman-teman dengan dia itu masuk ke wilayah itu. Selain di wilayah pemerintahan, di wilayah politik juga begitu. Kita perlu lebih banyak lagi. Jangan sampai orang-orang tak bermasalah justru menjauhi dunia politik. Gitu ya. Ini agak panjang ceritanya. Oke. Terima kasih Bapak. Namanya siapa? Oh, ya apa Mas? Gila. Ya, aduh. Pelan-pelan aja Mas nih Bapak, pelan-pelan. Oh, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Prihardikanto Aji dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Panggilan? Panggilannya Ariel, Pak. Hah? Ariel. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada moderator dan kepada Bapak atas kesempatannya saya boleh bertanya di forum sebesar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi sosok seorang ayah buat saya dan mungkin buat sebagian besar anak-anak di Jakarta yang juga tumbuh, berproses dan berkembang tanpa adanya seorang ayah seperti saya. Lalu yang kedua, kalau saya boleh bercerita sedikit, beberapa waktu lalu ketika saya di kelas, waktu itu kelasnya lagi diambil sama Prof. Cipto Sumadi. Beliau bercerita, beliau pernah menemani Bapak berkunjung ke Australia waktu itu, ketika Bapak masih jadi menteri. Terus yang saya ingat dari cerita tersebut adalah Bapak bilang ke pihak negara sana bahwa kami datang dari Indonesia. Negara kami negara yang besar dan kami punya segalanya. Ketika mendengar itu, hati saya menangis, merasakan cinta yang begitu dalam buat Indonesia. Nah, dari situ saya juga menyadari bahwa Bapak adalah orang yang berbahaya. Bapak orang yang paling berbahaya. Ya, memang Bapak Anies ini orang yang paling bahaya buat Indonesia. Buat orang-orang yang nggak mau lihat Indonesia makin maju maksudnya. Tangan yang mana nih? Oke. Mantap betul. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak usia yang panjang sampai 2029, akankah Bapak kembali mencalonkan diri sebagai RI 1? Karena buat saya dan mungkin sebagian besar anak-anak di Indonesia, kami memerlukan presiden yang bukan hanya bisa sebagai menjadi pemimpin, tapi juga bisa menjadi seorang ayah di rumah. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan
Ya. Yuk, kasih tepuk tangan buat Ariel nih. Makasih Ariel. Insya Allah Ariel akan bisa melampaui yang diharapkan ibunya. Ya, insya Allah akan bisa melampaui semua yang diinginkan ibunya. Biarkan ibumu bangga sama kamu, insya Allah. Ya, yeah. Terima kasih. Boleh, sekarang kalian sambil duduk dulu boleh. Ariel duduk sini. Yuk. Iya. Baru kembali sana Mas. Terima kasih. Bapak ini Jadi pertanyaan Ariel duduk aja sini, Ariel duduk sini. dekat sini aja. Yang tadi udah tanya nggak usah jauh-jauh. Yang tadi udah tanya nggak usah jauh-jauh. Nah. Biar kalau ada pemeriksaan gampang nanti. Aduh. Tuh kan nyala lagi. Pak Anies, tapi tadi pertanyaannya agak ini ya Pak, agak melewati tema kita hari ini. Ya. Jadi nggak Makanya apa-apa. gini, kita teman-teman sekalian sekarang masih tahun berapa? 2024. Yang ditanyakan tahun. Kita doakan umur kita panjang. Amin. Kita doakan pintu-pintu perjuangan terbuka. Dan kita terus mengabdi untuk Indonesia. Nah, tapi saya ingin cerita sedikit. Ini terkait dengan perjalanan itu. Negeri kita ini negeri yang memiliki begitu banyak. Dan kekayaan terbesar kita adalah manusia Indonesia. Itu aset terbesar bangsa ini. Jadi kalau ada yang bilang ke kita kaya mineral, kaya gas, kaya dengan minyak, itu sampingan. Kekayaan terbesar kita adalah manusia Indonesia. Itu kekayaan terbesar kita. Dan jumlahnya di dunia nomor 4. Syaratnya harus manusia yang tercerdaskan. Kalau manusia tidak tercerdaskan, maka dia menjadi beban. Karena itulah penting sekali pendidikan. Dan UNJ punya tanggung jawab moral yang besar terkait hal ini. Silakan. Saya ingin sampaikan teman-teman kepada dunia untuk menengok kepada kita, karena kita ini bisa jadi contoh banyak hal bagaimana kita ini bersatu. Ini teman-teman di sini semua yang kalau boleh saya tanya, yang berasal dari Pulau Sumatera, acungkan tangan. Oke, yang berasal dari Pulau Kalimantan, yang berasal di Pulau Sulawesi. Nih, baru sebut pulau-pulau aja sudah macam-macam sekali, bukan? Bahasa daerahnya beda-beda, bukan? Teman-teman, kita ini punya kemampuan bersatu yang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi saya sering sampaikan di berbagai forum dunia, kalau mau tahu bangsa yang bisa menyatu secara luar biasa, maka tengok di tenggaranya Asia, namanya Indonesia. Jadi saya merasa bersyukur sekali bahwa kita berada di situ. Jadi teman-teman sekalian, tengok ke dunia global. Teman-teman sekalian di sini, ini ngomong ini saya ingin pesan buat teman-teman semua. Tengok ke dunia global, itu jangan seperti Anda membayangkan ini dunia yang berbeda. Kalau saya boleh usul, teman-teman di sini pasang di tempat Anda kos, di tempat kamar Anda, pasang peta. Peta apa? Peta dunia. Jangan peta Indonesia saja, peta dunia. Saya selalu pesankan pasang peta dunia. Kenapa? Supaya Anda lihat Indonesia bagian dari dunia dan Anda camkan di dalam diri Anda bahwa saya akan berperan bukan hanya di level nasional, tapi mampu berperan di level global, internasional. Iyalah, internasional nggak apa-apa, internasional antar bangsa gitu ya. Jadi global penting sekali teman-teman, karena itu mindset. Kalau kita membayangkan skop kita hanya kota, maka keinginan kita sebatas kota Jakarta. Kalau mindset kita nasional, maka skop kita sebatas nasional. Kalau mindset kita global, maka ruang kiprahnya dunia. Karena itu pasang itu membantu Anda. Yang kedua, ini usul kedua, punya paspor. Yang belum punya paspor, saya usul urus paspor. Bikin paspor. Katanya sekarang sempat singkat. Aman.
Yang punya paspor, acungkan tangan coba. Oh, dikit, minoritas. Teman-teman, saya usul segera urus paspor. Oke? Punya paspor. Kalau Anda punya paspor itu artinya Anda bisa keluar Indonesia. Oke, pergi kemana kalau udah punya paspor? Nah, oke, teman-teman, nih, kalau Anda punya paspor, maka Anda langsung berpikir saya mau kemana ya pakai ini. Tapi kalau Anda nggak punya paspor, Anda nggak pernah berpikir mau kemana, betul tidak? Nah, punya paspor habis itu Anda lihat tuh peta itu, saya mau kemana. Dan hari ini teman-teman, dengan kemajuan digital, kita menemukan biaya perjalanan domestik bisa lebih mahal dari perjalanan global. Anda akan bisa ke banyak tempat pakai paspor. Sesudah itu Anda nanti punya namanya wawasan global. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi cita-cita dan wawasan harus di langit global. Jadi teman-teman sekalian, saya usul nih dari pertanyaan itu, karena saya yang 29 nanti kita jawab nanti aja, karena masih waktunya panjang ya. Tapi sekarang sampai ke depan saya usul buat teman-teman, milikilah wawasan global itu. Dan beda sekali teman-teman, yang punya wawasan global dan tidak, dalam Anda mencari referensi, dalam Anda mencari menyusun rencana ke depan, kalau punya wawasan global pasti rencananya berbeda. Saya ingin teman-teman semua yang di sini generasi 21 wawasannya global. Itu jawaban saya buat Ariel. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ariel sudah puas dengan jawaban Bapak? Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabita Aida, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta. Iya, panggilan saya Sabita. Ya, saya kan berkuliah sekarang di jurusan pendidikan, dan memang sejak dulu saya bercita-cita menjadi seorang guru. Saya tahu Bapak Anies ini sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan sudah banyaklah berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia, dan Bapak tadi bilang kalau masyarakat kita tuh perlu dicerdaskan. Nah, tapi terkadang saya tuh merasa apakah masyarakat kita nih masih bisa untuk diedukasi? Kadang saya merasa kurang gitu, merasa contohnya seperti yang sekarang terjadi saat ini, misalnya soal pajak gitu, pajak yang sedang naik sekarang 12% ini, banyak yang sudah mengedukasi kalau misalnya kenaikannya itu bukan hanya 1%, tapi berefek ke semua kalangan gitu. Tapi banyak sekali masyarakat yang masih tidak mengerti soal itu. Jadi mungkin Pak Anies bisa kasih tips supaya sebelumnya kalau misalnya itu saya lebih ke sosial media sih Pak, saya lebih sering bersuara di media sosial seperti di Twitter gitu. Mungkin Pak Anies boleh kasih tips supaya kita bisa terus semangat mengedukasi masyarakat yang belum teredukasi gitu. Terima kasih Pak. Thank you Sabita, makasih. Tepuk tangan buat Sabita. Jangan jauh-jauh Sabita. Teman-teman sekalian, ketika kita ketemu dengan situasi di mana orang tidak mau terbuka, tidak mau memahami perspektif baru, sering nggak ketemu situasi gitu? Sering. Gimana rasanya? Susah, senang? Enggak lah, betul nggak? Itu nggak nyaman, bukan? Nah, teman-teman, open-mindedness, keterbukaan itu dibutuhkan sekali. Jadi bagi kita semua, kalau lihat saya sering merasakan soalnya, saya kalau ketemu ada orang yang, udah pokoknya keras kepala tapi salah gitu. Sering nggak tuh ngalamin gitu?
udah yang dipahaminya keliru tapi keras kepala, bener nggak tuh? Kalau ngadepin gitu, saya tuh sering begini, saya langsung berdoa, mudah-mudahan jangan sampai saya jadi seperti ini. Jadi teman-teman, teladan itu ada dua, teladan untuk dicontoh dan teladan untuk dicontoh. Jadi kalau lihat ada yang ngurus keluarga aja, jangan dicontoh, jangan. Tapi bukan hanya dimarahin, tapi bilang sama diri sendiri, kalau saya nanti dapat kesempatan, saya tidak akan meniru. Contohnya gitu. Nah, apa kemudian berhadapan dengan situasi aktif di sosmed. Terus kalau aktif di sosmed kan gini, kira-kira nih, Anda mencoba public education lewat sosial media, apakah itu X, apakah yang lain, lalu Anda akan ketemu dengan jawaban yang bayaran pula. Saya udah 7 tahun ngalamin begitu. Iya, di Jakarta kurang apa gitu kan? Iya, apa aja di Jakarta ini ribut, apa aja ribut. Sampai udah nggak usah cerita Jakarta udah ya. Ini panjang lagi nanti. Tapi Sabita, ketika kita mengatakan sesuatu, kemudian kita dengar komen-komen yang menyerang, yang merendahkan, gimana perasaan kita? Ya kan saya bisa Pak. Kesel, sakit hati, apalagi kalau kemudian diserbu ya, diserbu template jawabannya. Itu buzzernya 1 WA grup tuh. Dikasih nih akunnya Tabita nih, yuk rame-rame, udah nyerbu semuanya di situ. Sayangnya mereka kurang cerdas, seringkali template-nya copy paste semua, ya kan? Kan jadi ketahuan. Nah, teman-teman, kalau ngadepin begitu perasaan kita, ada yang bisa menjadi terpukul, merasa saya kan niatnya baik, saya kan ingin public education, kenapa reaksinya begini? Nah, saya usul teman-teman, kalau teman-teman menyatakan seperti itu, jangan kemudian fokus pada negatif feedback, jangan fokus pada angry feedback. Oke? Ketika Anda mengatakan sesuatu, dilihat oleh 100 orang, yang kembali dengan serangan itu bisa dihitung jari, tapi yang mendengarkan dan diam itu selalu mayoritas. Apakah yang mendengarkan dan diam itu tidak cerdas? Cerdas. Ketika mereka melihat ada reaksi yang berlebihan, apalagi yang reaksi yang salah, mereka sebetulnya melihat yang dikatakan Tabita itu benar kok. Cuman mereka memilih tidak ikut komen. Kenapa? Karena kalau ikut komen bisa jadi next victim. Benar nggak? Tapi kemudian Tabita menjawab dengan tenang. Apa yang terjadi? Lakukan itu terus, yang menyaksikan akan tahu bahwa yang dikatakan Tabita benar, yang dikatakan Tabita akan diikuti, dan Tabita sudah melakukan public education, mencerdaskan kehidupan bangsa. That's what you're doing. Dan semakin ngawur reaksi itu, Anda harus bersyukur. Gimana sih caranya supaya yang baik itu baik? Ada reaksi yang buruk, Anda baik, dapat reaksi yang buruk, Anda melihat lebih baik lagi. Benar nggak teman-teman? Nih, kita bagaimana tahu tempat ini bersih? Sebelahnya kotor. Dari situ kita tahu ini bersih. Tabita menyampaikan yang benar, menyampaikan yang baik, publik itu mendengar. Nah, cuman sayangnya kebanyakan dari kita tidak mengungkapkan, nggak ungkapin. Makanya kalau teman-teman lihat ada orang yang mengatakan yang baik dan Anda tidak mau menyampaikannya secara terbuka, kirimkan direct message. Anda benar Mbak, Anda benar Mas, saya tidak kenal Anda tapi saya setuju. Supaya apa? Supaya dia tahu, oh ada feedback nih. Kadang-kadang kita diam aja. Orang baik sering kalah bukan karena banyaknya orang buruk, tapi karena orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Oke. Ingat-ingat ya. Apa-apa? Oh. Saya ulang ya. Nih. Siapin handphonenya, siapin. Kita masuk ke
FYP nanti ya. Orang baik sering kalah bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Keren banget. Jadi orang-orang baik ini jangan diam dan mendiamkan. Nih kalau Tabita ngomong yang bagus, Anda nggak mau terlibat di publik nggak apa-apa, kirim pesan private sehingga Tabita tahu, oh iya yang saya katakan itu ternyata benar dan baik. Jadi teman-teman, sesama orang baik harus saling mendukung, saling support, ya. Itu Tabita ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Bapak, oke. Ini namanya Abah beneran. Real apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, perkenalkan saya Bayu. Saya mahasiswa UNJ tahun 2012. Saya lulusnya 2018, 6 tahun setelahnya. Kalau teman-teman dan Pak Anies tanya, kenapa saya sampai 6 tahun? Karena ada satu momen saya harus ngurus organisasi namanya Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia. Paguyubannya organisasi di bidang penelitian dan penalaran. Yang salah satu periodenya Pak Anies pernah mensetujui sebagai Dewan Pembina pada saat Bapak sebagai Rektor Universitas Paramadina, Pak. Mungkin Bapak lupa, tapi saya mengingatkan. Saya izin minta sedikit waktu karena saya harus bangun konteks dari pertanyaan saya, karena ini sebenarnya agak cukup substantif. Jadi saya kesini datang sama istri saya, mungkin istri saya ini Pak Anies. Mungkin teman-teman semua di sini nggak relate sama pertanyaan saya, karena teman-teman majority mungkin hidup dan besar di kota. Istri saya Pak Anies, dia lahir di Pacitan, Pak. Mungkin Bapak kenal lah sama mantan sebelah. Pacitan itu daerah kedua tersusah di Jawa Timur. Kita pernah ada presiden dari sana, tapi somehow Pacitan nggak terlalu banyak berubah, walaupun ada presiden dari sana. Nah, istri saya ini kuliahnya di UNER, Pak. Dan mertua saya buat istri saya itu bisa kuliah di UNER harus merantau ke Malaysia, Pak. Jadi buruh di pabrik kayu di Malaysia, jadi TKI. Dan mahasiswi orang Pacitan yang cerdas-cerdas merantau ke kota menuntut ilmu itu dituntut sama orang tuanya, kamu kalau bisa nanti kalau udah lulus minimal jadi PNS. Seakan-akan PNS itu punya strata dan kesejahteraan. Tidak salah, karena di Pacitan itu peluangnya terbatas. Kalau mau bertani hasil yang nggak terlalu menguntungkan, beternak pun juga hasil nggak terlalu menguntungkan. Tapi sebagai orang yang berilmu harusnya bisa membangun tempat asalnya. Dan let's say misalnya dia memilih jadi petani atau jadi peternak, tapi hasilnya terbatas. Dan akhirnya dia memilih untuk kerja profesional. Itu jadi keputusan yang wajar, karena setiap orang pasti pengen cari pendapatan yang lebih. Masalahnya adalah kira-kira gimana Pak Anies? Apakah ini salah mahasiswanya karena dia kurang menggenggam idealismenya dan kurang kesadaran kalau sebenarnya pendidikan itu ada tanggung jawab untuk dirinya dan untuk sekitarnya, atau karena salah sistemnya dan aturan mainnya, sehingga ketika mereka memutuskan untuk bertani dan beternak, mereka hanya menghasilkan raw material yang nilainya rendah dan itu kurang dihargai, atau sebenarnya salah kebijakannya karena tidak ada safety net atau pendukung dari itu. Seperti itu Pak Anies. Terima kasih. Saya foto dulu dong sama Abah beneran. Pak, boleh situ Pak, itu saya Pak. Pengen punya bayi. Cie itu gimana? Bukan, belum. Nih, ini anak keberapa? Pertama Pak. Pertama. Good. Oke, Bayu, makasih. Terima kasih. Anda punya pilihan, dekat sini atau dekat istri? Ya, dulu dekat sini ya. Saya mau komentar sedikit soal ayah yang datang bawa anaknya datang ke diskusi. Dan ya udah, itu
Baik, nanti ini insya Allah calon ayah, calon ibu yang ada di sini. Amin, amin yang keras. Jadi ingat kemarin. Ampun. Udah. Oke, Gini. Saya mau komentar dulu teman-teman. Nanti kalau Anda semua satu saat seperti Bayu dan istrinya nih udah ada anak, kalau ada kegiatan ajak anaknya, ajak anak untuk ikut terlibat. Dia mungkin belum paham, mana pula paham si Bayu kan? Mana pula paham. Tapi apa yang terjadi? Dia terbiasa dengan suasana. Diajak ke ruang diskusi usia 4 tahun, 5 tahun, dia terbiasa dengan suasana pergerakan. Dia terbiasa dengan suasana membicarakan urusan-urusan masyarakat. Dan dia melihat bapak ibunya peduli dengan urusan masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, dia mungkin belum paham secara materi, tapi dia menangkap suasana. Dan itu namanya penumbuhan dan pembentukan yang nanti dampaknya di kemudian hari. Anak ini datang ke tempat orangnya banyak, tidak akan canggung. Anak ini datang ke tempat yang orangnya berdiskusi, dia tidak akan merasa terasing karena dia dibiasakan oleh orang tuanya. Apalagi kalau orang tua ikut ngomong, apa yang terjadi? Si anak itu belajar dari orang tuanya. Ini ayah saya ngomong begini, ibu saya ngomong begini. Terus ayahnya, ibunya berinteraksi dengan orang lain, menyapa, diskusi. Si anak ini lagi diajarin untuk bisa interaksi, berkomunikasi, berinteraksi. Jadi teman-teman, ini adalah proses peran mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya. Ya, jadi saya ada, nah juga teman-teman sekalian, kalau belum ada anak, ajak ponakan. Oh, repot pak, bener tuh, latihan itu latihan tuh. Ya, ajak ponakan, ajak ikut. Kenapa? Ketika Anda ngelatih, ini ponakan Anda ini masa depan mahasiswa loh. Ini masa depan bangsa loh. Jadi siapkan itu teman-teman. Jadi saya selalu salut kalau ada orang tua, apalagi ayah nih, gendong anak, ikut bicara, ikut diskusi. Mudah-mudahan Bayu jadi orang tua teladan nantinya ya. Jadi pertanyaannya apa tadi Bayu? Udah, saya ingat. Jadi cita-citanya jadi ASN, jadi PNS. Sementara kesempatan di peternakan, di perkebunan, di pertanian itu sebenarnya terbuka. Nah teman-teman sekalian, your dream is a function of your knowledge. Cita-cita itu adalah fungsi pengetahuan. Tidak mungkin orang mencita-citakan yang tidak diketahui. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia hanya bercita-cita yang diketahui. Sehingga kalau ingin cita-citanya itu tinggi, syaratnya pengetahuannya harus tinggi. Kalau ingin cita-citanya itu luas, pengetahuannya harus luas. Sederhana sekali teman-teman. Jadi tanpa ada pengetahuan yang luas, cita-cita juga tidak akan luas nih. Saya di Jakarta bertugas, saya datang kampung-kampung, saya ngobrol dengan anak-anak kecil-kecil. Ini fenomena yang saya rasakan di Jakarta. Kalau udah ketemu dengan anak-anak, saya sering tanya, "Nah, kamu kalau mau besar, kalau udah besar, ya, salah. Kalau udah besar, pengen bikin apa?" Dan ketika ditanya pengen bikin apa, itu bingung jawabnya. Bikin apa ya? Karena pertanyaannya mau bikin apa? Dan hampir semua anak yang ditanya kalau sudah besar mau bikin apa, berhenti dan tidak bisa jawab. Tapi ketika pertanyaan diubah, kalau udah besar mau jadi apa, langsung dia bisa menyatakan. Nah ini yang saya temukan di kampung-kampung nih, ketika ditanyakan mau jadi apa, dia jawab, saya mau jadi Satpol PP, saya mau jadi supir taksi, saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau jadi. Setelah saya perhatikan, semua yang disebut adalah profesi yang berseragam. Oke? Yang tidak berseragam nggak kesebut. Kenapa?
Kenapa? Karena di antara mereka di kampung-kampung ini yang kelihatan keren dan dihormati adalah yang datang ke kampungnya berseragam. Betul nggak? Datang berseragam itu yang dihormati. Datang berseragam. Selalu yang dihormati di lingkungannya adalah yang berseragam. Yaitu yang kemudian menjadi pengetahuan. Itulah yang tinggi, itulah yang dihargai. Itulah karena saya seperti itu. Nah, bagi anak-anak ini harus ditarik pengetahuannya, ditinggikan, diluaskan, sehingga cita-citanya menjadi lebih tinggi. Ini di Jakarta, teman-teman, apalagi di tempat-tempat yang jauh. Dan kemudian yang kedua, tadi pertanyaan saya kan mau membuat apa, bukan? Karena di masa depan belum tentu profesi yang sekarang ada itu masih ada lagi. Jadi kalau bilang saya mau jadi sesuatu, dulu nggak ada. Saya zaman kecil pernah bercita-cita jadi petugas pos. Karena petugas pos itu keren. Pakai motornya itu berseragam juga. Motornya Suzuki, warnanya oranye. Kemudian datang dan suaranya dari jauh udah kedengeran. Dan datang keren betul gitu. Rasanya itu jadi petugas pos itu keren. Hari ini masih ada. Nggak ada, teman-teman. Bener gak? Iya. Nah, jadi saya berharap teman-teman sekalian, ini buat Anda semua nih, mumpung masih kuliah, Anda menyusun masa depan, maka tambahkan pemahaman supaya cita-citanya menjadi lebih luas. Yang kedua, jangan hanya bicara mau jadi apa, tapi mau membuat apa, mau bikin apa besok itu, karya apa yang mau dikerjakan. Nah, saya melihat terkait dengan sektor, kalau saya boleh istilahkan, namanya agromaritim. Bukan hanya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, tapi juga perikanan, kelautan. Itu juga satu sektor. Itu sektor pangan, itu sektor besar. Ini adalah sektor yang sampai kapanpun akan dibutuhkan. Jadi kalau Anda masuk ke sektor ini, bisnisnya nggak akan kehilangan pasar. Selama masih ada manusia, pasti ada kebutuhan pangan, pasti. Nah, tantangannya di mana? Tantangannya di pasar tata niaganya yang belum punya manajemen yang baik. Sehingga bekerja di pertanian, bekerja di peternakan belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Ini harus dibereskan tata niaganya. Jadi menurut saya untuk itu bisa tumbuh ya. Satu, harus ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan perubahan tata niaga. Sehingga produksi agromaritim itu harga jualnya layak dan harga di pasarnya juga terjangkau. Pasar pengguna ingin terjangkau, tapi penjual produsen juga ingin harganya lebih tinggi. Ini kalau saya jelaskan lebih jauh kayak zaman dulu nanti. Kan dulu jelasin tuh tata niaga. Tapi poinnya satu, regulasi. Yang kedua, teman-teman, ke depan sektor ini akan berperan besar, dan dengan adanya digital seperti sekarang, ada pembukaan pasar yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau masuk di sektor ini sebenarnya masa depannya ada di sini. Walaupun lokasinya di Pacitan, tapi teman-teman sekarang memiliki kemudahan konektivitas. Konektivitas itu apa? Satu, transportasi, yang dua, komunikasi yang memungkinkan menjangkau pasar di mana saja. Jadi ini sektor-sektor yang sebetulnya punya prospek yang kuat. Hanya saja ketika memulai itu memang rasanya seperti jauh dari pusat kemajuan. Jarang ada peternakan di hutan kayu. Nggak ada. Mana ada peternakan di hutan kayu? Nggak ada. Kalau pengen usahanya di hutan kayu ya fotokopi. Bener nggak lo? Iya. Kalau mau usahanya di kayu manis ya kos-kosan, betul nggak? Iya, saya dikit-dikit tahu lah di sini, ya kan? Ya, betul. Balai pustaka misalnya di sini. Ya kalau di situ banyaknya. Maksudnya begini, Anda harus siap bahwa berada di dalam sektor-sektor ini jauh dari pusat kota. Tapi ada keindahan tersendiri tinggal di sana itu. Terutama dengan konektivitas sekarang itu, Anda akan bisa tinggal di daerah itu dengan bebas polusi, dengan konektivitas, sama-sama bisa lihat Netflix, sama-sama bisa YouTube, apapun yang bisa kerjakan bisa, cuman tidak bisa dapat kemajuan seperti mal-mal yang ada di Jakarta. Tapi tempat itu adalah tempat menurut saya masa depan.
Jadi saya usul Bung Bayu dan teman-teman kalau mau ambil sektor itu, that's the future, PR-nya nanti di pemerintah. Nah, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan akan melakukan swasembada pangan. Kalau swasembada pangan itu artinya akan mudah-mudahan dilaksanakan ini akan ada deregulasi terkait dengan tata niaga pangan yang di kita. Dan kalau mengatakan swasembada artinya produksi dalam negeri harus ditingkatkan, dan meningkatkan produksi dalam negeri itu artinya pelaku-pelaku usaha sektor ini akan punya pasar yang lebih besar. So the future is yours. Let's do it. Ya. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Terima kasih Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya ada panggilan berbeda ya untuk Pak Anies. Saya memanggil Pak Anies itu sebutan Kanda. Dan saya di sini disebut Pak Anies mungkin Dinda ya. Biar makin dekat kita itu. Dan teman-teman juga mungkin di sini tahu atau belum tahu bahwasanya Pak Anies ini salah satu istilahnya hasil dari kader HMI itu sendiri ya Pak Anies ya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang belum pernah tahu atau yang belum pernah mengenal HMI itu sendiri gitu. Mungkin ini cerita sedikit ya. Karena teman-teman juga asal tahu bahwasanya ada organisasi ekstrak yang bisa menghasilkan kader-kader yang berkualitas dengan hasil yang sangat memuaskan. Contohnya seperti Kanda Anies ini sendiri. Boleh tepuk tangannya kepada Kanda Anies. Oh ya, mungkin ini langsung ke pertanyaan ya. Baik teman-teman, di sini saya melihat dan saya juga kemarin itu pada saat pemilu pilkada itu berkecimpung di dalam yang namanya pilkada. Asal teman-teman tahu bahwasanya pilkada pada tahun ini adalah salah satu sejarah terburuk atau tingkat partisipatif dari teman-teman atau masyarakat Indonesia ini sangat kurang. Betul tidak teman-teman? Nah, saya ingin bertanya di sini untuk diri saya sendiri sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat Indonesia, sebenarnya apa sih yang kurang atau apa sih yang kurang daya tarik pilkada pada hari ini gitu kan? Padahalnya saya kan berkecimpung di Bawaslu. Saya itu sudah mati-matian dari Bawaslu itu memperkenalkan bahwa pilkada ini sudah terlaksana dengan baik, mensosialisasikannya dengan baik, terus berkunjung kepada kampus-kampus gitu, sering sosialisasi. Tapi kenapa istilahnya banyak yang masih belum memilih? Bahkan di Jakarta sendiri yang istilahnya kota yang menjadi pusat percontohan, tetapi di sini posisinya sangat rendah, bahkan terendah dalam sejarahnya itu sendiri gitu. Nah, saya ingin bertanya, apa menurut Pak Anies langkah atau Kanda Anies ini sebagai yang memiliki peran atau sebagai contoh gitu, supaya partisipatif anak muda itu tidak malas untuk memilih, karena kan kita sebagai generasi yang akan membawa atau meneruskan masa depan nanti. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falah di komisariat mana? Saya Korkom UNJ. Korkom UNJ, Ketua Korkom. Iya, siap. Ya, kalau udah begini ini mana ada pisau komandonya nih. Oke, yuk duduk sini boleh. Jadi pertanyaan Falah tadi, ini Falah ini jago untuk memanfaatkan kesempatan. Ya, maju dengan label HMI-nya. Jadi kan semuanya jadi tahu kan? Nah, dan betul teman-teman sekalian, ikuti organisasi yang memberikan kesempatan menumbuhkan kepemimpinan. Salah satunya HMI. Kalau ikut ada pelatihannya, latihan kepemimpinan LK1, LK2, LK3 itu menumbuhkan kepemimpinan. Dan sekarang ada banyak nih. Tapi ini salah satu opsi yang teman-teman bisa pakai. Nah, pertanyaannya adalah soal partisipasi. Yang kemarin ikut nyoblos, angkat tangan dong. Oh, semuanya. Saya nggak tanya nomor ya. Coblos yang didukung. Ya.
Pemilu udah selesai kok ya. Pilkada udah selesai. Bilang 1 boleh, bilang 2 boleh, bilang 3 boleh. Oh bener juga kita nggak tahu kan. Cuman yang jelas sudah diputuskan. Alhamdulillah sudah terpilih gubernur baru di Jakarta. Tinggal bertugas. Pertanyaannya tadi, bagaimana menghadapi fenomena menurunnya partisipasi? Bang sekalian, partisipasi itu akan tinggi bila rakyat merasa aspirasinya tersalurkan. Bila aspirasinya tidak tersalurkan, maka rakyat apatis. Betul tidak teman-teman? Bila yang diinginkan tidak diajukan, maka pertanyaan, buat apa saya ikut pilkada? Itu fenomena yang muncul. Karenanya ini PR-nya di mana? PR-nya di partai-partai politik. Partai-partai politik harus memberikan ruang yang cukup agar aspirasi rakyat muncul. Satu. Yang kedua, kesempatan mendaftar sebagai independen seharusnya dilakukan sesudah keputusan partai politik, bukan kalau sebelum, maka dia tidak bisa menjadi saluran alternatif. Kan fungsinya independen saluran alternatif, bukan? Bila diinginkan rakyat tapi tidak difasilitasi oleh partai, maka ada jalur independen. Tapi kalau urutannya dibalik gimana tuh? Itu kayak gini, bener nggak tuh? Pendaftaran, teman-teman kan juga biasanya begitu kan? Kalau pendaftaran itu yang seleksi tanpa tes, mungkin nggak seleksi tanpa tes sesudah seleksi tes? Kembali nggak urutan itu? Proses seleksi tanpa tes dulu, baru kemudian dengan tes, sehingga yang tidak terjaring tanpa tes mengikuti ujian masuk pakai tes. Itu logiknya. Nah, tahun ini agak beda, entah kenapa urutannya berubah. Nah, dengan cara begitu, maka yang tidak ditampung oleh partai tapi diinginkan oleh rakyat, dia punya jalur. Dengan begitu, maka masyarakat akan punya excitement, punya semangat, punya aspirasi yang tersalurkan di situ. Mau tanya nih, yang ada di sini, ada tidak yang membayangkan satu saat nanti berada di dalam posisi sebagai wali kota? Mana? Saya lebih tahu tangannya. Acungkan tangannya coba. Ada apa ini wali kota? Ada lagi pengen wali kota? Good. Ada yang bayangkan bupati? Bupati. Teman-teman sekalian, saya cerita sedikit ya teman-teman. Mengurusi kota atau mengurusi bupati itu teman-teman punya pengalaman kepemimpinan yang amat kaya. Saya membandingkan ketika saya bertugas di kementerian dengan bertugas di kantor gubernur. Kalau di kementerian, maka tanggung jawabnya se-Indonesia, tapi satu urusan, pendidikan. Kalau di wali kota atau gubernur, tanggung jawabnya satu wilayah, tapi semua urusan, dari mulai ibu hamil sampai urusan pemakaman, dari mulai kampung kumuh padat sampai kebijakan soal gedung pencakar langit, itu semua satu ya. Jadi sebagai sebuah proses pembelajaran luar biasa kaya. Jadi kalau Anda melihat tanggung jawab bukan sekedar sebagai proses politik, tapi tanggung jawab ini sebagai proses pembelajaran, maka pembelajarannya luar biasa. Dan bekal menjadi aktivis itu bekal yang terasa sekali ketika bertugas di tempat seperti itu. Karena itu buat sekarang teman-teman yang ikut aktif, percayalah itu nanti bermanfaat sekali di kemudian hari. Sekarang aja bermanfaat, apalagi di kemudian hari. Nah, wilayah ini, kenapa tadi saya tanya,
Saya berharap lebih banyak lagi yang mau terlibat dalam urusan-urusan kepemimpinan di daerah. Karena kepemimpinan daerah itu dampaknya langsung, teman-teman. Kita ngomong pendidikan nih. Pendidikan ini secara aturan tata negara, kewenangannya ada di tangan siapa? Pendidikan itu sudah didesentralisasikan, teman-teman. SD SMP di kabupaten kota, SMA di provinsi, perguruan tinggi di pusat. Jadi kalau bicara pendidikan SD SMP, siapa yang tanggung jawab? Bupati. Kamu tanya, berapa banyak orang datang ke bupati mempersoalkan soal pendidikan di tempat itu? Ada. Ngomongnya ke menteri. Ada masalah SD, ngomongnya ke menteri. Ada masalah SMP, ngomongnya ke menteri. Lah, yang sesungguhnya bertanggung jawab atas pendidikan siapa? Bupati, wali kota. Sekarang teman-teman, Anda lihat jumlah bangku SD di Kabupaten A dengan bangku SMP, dengan bangku SMA, sama apa tidak? Enggak. Nah kalau di kabupaten itu, misalnya nih, bangku SD-nya 100.000 kelas 1 SD. Oke. Bangku SMP-nya, kelas 1 SMP, itu 80.000. Bangku SMA-nya 50.000. Maka yang lulus SMA berapa? Tinggal 50.000 maksimal. Masuknya 100.000, keluarnya SMA cuman 50.000. Ini kabupaten itu niat mendidik anak apa tidak sih? Bener nggak? Itu bukan di Menteri Pendidikan, itu di kabupaten. Nah kita semua kebanyakan nggak menengok ke situ. Saya berharap teman-teman di UNJ, kalau boleh nih, UNJ bikin kajian jumlah bangku sekolah per kabupaten di Indonesia. Lalu kirimkan pada bupati-bupati itu jumlah bangku yang Anda harus bangun di tiap kabupaten Anda. Mumpung baru selesai pilkada. Kalau selesai pilkada itu namanya orang baru. Orang baru biasanya nggak defensif. Kalau orang lama defensif. Apalagi lama nggak mau meninggalkan. Lebih defensif lagi tuh. Apalagi lama bolak-balik terus ya. Apa sih ini? Ya. Jadi teman-teman, kenapa? Karena kita ingin agar apa yang tadi disampaikan, bahwa ke depan kita memiliki lebih banyak lagi orang-orang baik di pusat-pusat tanggung jawab yang berdampak. Nah, cuman kenapa teman-teman saya sampaikan? Kenapa kok memperhatikan SD SMP itu seringkali nggak menarik? Tahu kenapa teman-teman? Seringkali nggak menarik. Lebih menarik membuat bangunan yang bisa difoto dan bisa ditunjukkan menjelang kampanye berikutnya. Ya, bener kan? Bikin jalan bisa difoto, peresmiannya bisa divideokan. Coba Anda bikin nambah bangku SMP, hasilnya kapan? Hasilnya masih lama. Bangun bangku SMA, hasilnya kapan? Masih lama. Nah, kadang-kadang banyak yang berada di wilayah politik tidak mau membuat kebijakan yang hasilnya jangka panjang. Sementara pendidikan selalu jangka panjang. Kalau saya termasuk yang meyakini harus investasi di sini. Kalau itu investasi. Nah, untuk itu kita perlu lebih banyak lagi orang-orang baik berada di wilayah-wilayah ini. Jadi partisipasi politik dinaikkan, jumlah orang baik yang mau menjadi kepala daerah ditambah. Mudah-mudahan dari UNJ ini bisa lebih banyak lagi. Apalagi kepala daerah yang peduli pendidikan. Kalau pada pendidikan, insya Allah nanti perubahan akan terjadi. Gitu ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Maraya dari program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Nanti kalau aku panggung jawab cakep semua ya. Datang kereta cepat melaju. Para pengunjung pun mulai datang. Saatnya Indonesia maju dengan mahasiswa yang lancar.
Mana makanya? Ingat ya. Panggungnya harus apa? Benarkah panggungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Selawi Rasmusta. Saya dari jurusan Satu Game. Jadi kalau saya kalau bisa panggungnya ada bilang cakep ya. Oke. Ikan sapu-sapu makan brownies. Semoga saya dapat buku Pak Anies. Gunakan kan tuh? Nah, dia boleh bertingkah mana ketika tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ketomo dari program studi ilmu komputer Fakultas Ilmu Negara IPA. Kalau misalkan apa namanya saya pantun bilang ganteng ya, dia kayak paling maksudnya ganteng. Belajar jadi agents of change dari Pak Anies. Satu WNJ menyala merah. Kalau yang ini pintar dan manis, bukan seperti yang sebelah. Ada ini kan ada yang A, B, C. A, B, C. Yang habis yang mana? Yang mana? Kita kasih C bukunya ya. Yang A, ini yang A sama B. Saya minta alamatnya nanti kirim dulu. Nanti namanya siapa sekali lagi? Danar Deutama. Mau diulang namanya? Kalau dibantu jagain pulangnya ya. Oke, nah, baik teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, terima kasih tadi buku sudah dibagikan, sebenarnya bagi buat semuanya. Cuman daya cetak tak mampu. Nanti insya Allah berikutnya aja. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin terima kasih. Hari ini kita berpikir bersama soal Indonesia. Walaupun suasana ceria, bukan suasana yang tegang, tapi itulah yang dibutuhkan Republik ini. Di mana kita memiliki suasana ceria dalam bernegara. Tidak rasa takut, tidak rasa khawatir, bisa bicara apa saja, dan sesungguhnya negeri-negeri yang merdeka dan semua punya kesempatan yang sama. Teman-teman semua, saya mendorong untuk terus aktif. Aktiflah dalam kelas dan aktif di luar, aktif semuanya. Sehingga teman-teman semua bisa nantinya melampaui apa yang teman-teman rencanakan dan cita-citakan. Lalu saya pesan, sebagai mahasiswa teman-teman punya tanggung jawab moral. Masuk SD, kira-kira 5,5 juta anak masuk SD. Dan ketika lulus SMA, kira-kira 3,5 juta.
ada 2 juta perangkatan yang belum tentu plus minus angka akuratnya yang dilihat di statistik, plus minus yang tidak pernah lulus SMA. Dan dari yang lulus SMA itu Anda dapat kesempatan untuk kuliah. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, Anda adalah orang-orang yang memiliki privilege. Apakah itu dibiayai oleh orang tua, apa itu dibiayai lewat beasiswa, baik oleh negara atau luar negara, Anda dapat privilege. Bila Anda dibiayai oleh orang tua, artinya negara ini telah memberikan kesempatan orang tua Anda untuk makmur. Dulunya kakek kita, generasi nenek kita semuanya miskin. Kita merdeka 95% penduduk Republik ini buta huruf. Karena itu saya ambil pastikan 4 generasi ke atas pasti mayoritas sudah huruf. Saya aja kakek buyut kita semua kan juga buta huruf, bisa baca huruf hati. Karena statistiknya begitu, hanya 5% yang melek huruf. Republik ini sudah berjalan lebih dari 70 tahun. Sebagian sudah mendapatkan yang dijanjikan. Negeri itu menjanjikan apa? Menjanjikan kemakmuran, menjanjikan mencerdaskan, menjanjikan punya kesempatan untuk kiprah di dunia. Itu yang dijanjikan Republik ini. Sebagian dari itu sudah dapat. Dan yang sudah dibiayai orang tua untuk bisa kuliah, orang tuanya semua sudah punya kesempatan. Tentu bukan di dunia. Kita semua masih terus berkembang, tapi kita syukuri. Saya selalu sampaikan, syukuri perkembangan sambil berusaha untuk lebih maju lagi ke depan. Tapi syukuri perkembangan. Nah, dengan itu kesempatan kuliah Anda ini harus digunakan. 1, untuk Anda punya kompetensi lebih baik. 2, Anda punya integritas yang terjaga. Karena Republik ini ke depan membutuhkan orang-orang yang kompetensi dan berintegritas. Berintegritas itu bukan hanya jujur. Berintegritas itu artinya dia memegang nilai kebaikan, kebenaran, dan nilai itu dilaksanakan dalam keseharian. Dan nilai itu sejalan dengan kepentingan umum. Kita membutuhkan orang berintegritas ke depan. Hari teman kita menyaksikan A, B, C, D punya kompetensi tapi integritas tinggi. Yang ketiga punya empati dan simpati atas rakyat kebanyakan. Kalau kita membuat kebijakan, membuat langkah, pikirkan mereka yang paling lemah, pikirkan mereka yang paling tersingkirkan. Tapi itu semua membutuhkan persiapannya dari sekarang. Jadi saya mengharapkan teman-teman semua yang pada hari ini Anda lebih punya masa depan. You have more tomorrow than yesterday. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin. Dan buat teman-teman ini, semuanya saya ingin titip tanggung jawab moral mahasiswa dijalankan. Pedulilah pada lingkungan sekitar. Bila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, maka muncullah dan ungkapkan, teriakan, hadirkan keadilan. Munculkan keberanian untuk mengkritik, munculkan keberanian untuk menyampaikan pesan-pesan kepada siapa? Kepada negara ini, supaya kita bisa menjaga agar kita secara Republik ini utuh. Sambil menurut saya aktiflah di kelas. Jangan hanya memikirkan urusan-urusan besar di luar, tapi di kelasnya kosong. Pastikan di ruang kelas Anda memiliki kompetensi yang relevan. Insya Allah, best future is yours. Insya Allah, teman-teman rencanakan akan bisa terlampaui. Amin. WJ, terima kasih.